Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Wahyuni, SAG MPDI, Jabatan Inspektur Pembantu 5 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun pengalaman penugasan saya antara lain, audit dengan tujuan tertentu, audit perhitungan kerugian keuangan negara, monitoring LHKPN, monitoring LHE sakit, sosialisasi survei penilaian integritas, sosialisasi MCP, telaah sejawat, serta mendampingi atau memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan atau peradilan kasus hasil pengawasan. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan kegiatan tugas jabatan fungsional P2UPD Ahli Madya. Check it out! Terkait laporan pengaduan yang telah Ibu disposisikan kepada kami beberapa waktu yang lalu. Nah, kami telah melaksanakan pengawasan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Madani terhadap penggunaan APBDes kegiatan pembangunan dan dana PT Angin Ribut untuk tanaman kehidupan tahun 2021. Serta Direktur BUMDes tahun anggaran 2019 dan 2020. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk meyakini telaahan terhadap pengaduan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penelaahan pengaduan masyarakat dilaksanakan untuk melakukan analisa dengan menggunakan kriteria 5W2H. Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Madani terhadap penggunaan APBDes kegiatan pembangunan dan dana PT Angin Ribut untuk tanaman kehidupan tahun 2021 dan Direktur BUMDes tahun anggaran 2020. WEN tahun 2019, 2020 dan 2021. WER Desa Madani, Kecamatan Indah Permai. Selanjutnya untuk HAU, yaitu adanya indikasi penggelapan sisa uang bantuan dari PT Angin Ribut senilai 150 juta rupiah yang tidak jelas penggunaannya, Bu. Selanjutnya adanya kegiatan pembangunan tahun anggaran 2021 yang tidak sesuai dengan perencanaan dan realisasi. Selanjutnya ada indikasi penyalahgunaan realisasi uang BUMDes tahun 2019 dan di tahun 2020. Untuk how much-nya sekitar 150 juta, Bu. Dari hasil penelaahan ini dapat disimpulkan ditemukan adanya indikasi kebenaran terhadap laporan tersebut. Selanjutnya kami merekomendasikan perlu ditindaklanjuti dengan audit investigatif. Demikian laporan kegiatan pengawasan ini yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Bu atas laporan yang sudah disampaikan sebagai tindak lanjut dari diskusi saya kemarin. Terima kasih, ini sudah lengkap. Nanti kita akan bentuk tim audit investigatif sesuai rekomendasi Ibu tadi. Oke, baik Bu ya. Kami siap menunggu arahan dari Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Kades. Gimana kabarnya sore ini Pak? Alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih Bapak telah memenuhi undangan kami terkait penyampaian laporan hasil audit kami kemarin di desa Bapak ya Pak. Untuk itu di sini sudah ada naskah
naskah yang bisa Bapak baca. Mari kita sama-sama baca ya Pak. Ada beberapa ruang lingkup kemarin, 8 ya Pak ya. Nah, 8 item ruang lingkupnya Pak terkait pengaduan di desa Bapak. Yang pertama, terdapat kelebihan bayar pada kegiatan bidang pembangunan desa senilai 26 juta sekian-sekian ya Pak. Yang kedua, realisasi belanja yang tidak dilaksanakan pada kegiatan di bidang pembangunan desa senilai 4 juta lebih gitu Pak. Yang ketiga, terdapat pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes yang tidak dimanfaatkan senilai Rp4.388.000. Terdapat kelebihan bayar belanja BUMDes pada kegiatan pembuatan rumah gumbang dan jembatan kayu senilai Rp525.000. Ini Pak yang nomor 6 ya Pak. Terdapat juga kelebihan bayar pada honor pengurus BUMDes tahun 2020 senilai Rp15.963.500. Terdapat penggunaan kas tunai BUMDes yang tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp50.873.000. Jadi ada 8 temuan. Jadi di sini Pak, untuk terkait 8 temuan ini kami merekomendasikan kepada Bapak selaku Kepala Desa Madani agar memang nih nantinya rekomendasi kami ini bisa Bapak tindak lanjuti sesegera mungkin ya Pak. Adapun hal-hal yang perlu Bapak perhatikan di dalam rekomendasi kami ini ya Pak, di sini ya Pak, bisa Bapak lihat. Yang pertama, memberikan surat teguran tertulis kepada Saudara Ade selaku Kepala Urusan Keuangan yang bertindak melebihi kewenangannya Pak. Jadi nanti Bapak buatlah teguran secara tertulis kepada saudara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, memerintahkan Saudara Ade agar menyetorkan ke kas desa atas kelebihan bayar belanja nih Pak ya, pada pekerjaan penimbunan jalan nelayan Dusun 10 senilai Rp25.850.000. Selanjutnya memerintahkan juga nih, masih kepada Saudara Ade juga nih Pak, untuk menyetorkan ke kas desa atas kelebihan bayar belanja baliho pada pekerjaan pembangunan gorong-gorong lapangan bola senilai Rp178.000. Yang keempat, memerintahkan ke Saudara Ade untuk menyetorkan ke kas desa atas belanja realisasi belanja yang tidak dilaksanakan pada pekerjaan penimbunan jalan nelayan Dusun 1 senilai Rp2 berapa Mbak? Rp2.420.000 ya Pak. Memerintahkan kepada Saudara Ade untuk menyetorkan ke kas desa atas realisasi belanja yang tidak dilaksanakan pada pekerjaan pembangunan gorong-gorong bola senilai Rp1.650.000. Nah, kalau yang ini nomor 6 ini Pak, ini terkait rekomendasi untuk pengurus BUMDesnya Pak, kepada pengurus BUMDes Desa Madani agar menyetor penggunaan dana pada usaha penanaman jahe yang tidak dimanfaatkan ke rekening BUMDes Usaha Berkah Melimpah Desa Madani senilai Rp4.500.000. Terus memerintahkan juga kepada pengurus BUMDes Usaha Berkah agar menyetor kembali kelebihan bayar pada kegiatan pembangunan rumah gumbang dan jembatan kayu senilai Rp250.000. Memerintahkan pengurus BUMDes untuk menyetor kembali realisasi yang tidak dilaksanakan senilai Rp100.000 ke rekening Usaha Berkah
Yang ke-9, ini ya Pak, 9 Pak. Memerintahkan kepada Bendahara BUMDes Usaha Berkah untuk menarik kembali kelebihan bayar atas honor pengurus BUMDes. Berarti kemarin tuh Pak, kami nemukan ada kelebihan bayar Pak, sekitar 15.590.000 kelebihan bayarnya. Kemudian ada lagi menyetorkan kembali ke BUMDes Usaha Berkah senilai 36 juta ke rekening BUMDes Usaha Berkah. Kemudian di sini juga ada Pak, memerintahkan ke saudari Ima selaku bendahara BUMDes untuk menyetor kembali ke kas BUMDes senilai 14 juta ke rekening BUMDes ya. Terus yang terakhir juga Pak, ini ada pajak ya Pak, PPN senilai Rp250.000 Pak, dan PPH senilai Rp37.000 ke kas negara. Nah nih, barangkali ini ada 13 rekomendasi yang bisa kami sampaikan kepada Bapak terkait temuan pemeriksaan yang telah kami lakukan di desa Bapak. Untuk itu, dari apa yang kami rekomendasikan tadi, apakah ada yang ingin Bapak tanya atau ada yang dah Bapak pahami atau gimana? Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih Bu atas perhatian yang disampaikan kepada kami dan kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan-kesalahan ataupun penyimpangan yang telah terjadi kepada kami, dan atas pembinaan yang dilakukan kepada kami. Cukup banyak rekomendasi yang harus kami tindak lanjuti. Mungkin kami akan tindak lanjuti secara bertahap dan berangsur-angsur. Dan sekali lagi atas perhatian dan pembinaan dari Ibu dan tim, kami ucapkan terima kasih. Dan kami minta maaf, semoga ke depan tidak terjadi lagi. Sudah Bu? Iya Pak. Kami juga berharap Pak, dijadikanlah sebagai landasan pengalaman terkait pemeriksaan ini kan Pak, nanti ke depannya agar memang hal-hal yang seperti ini tuh tidak terjadi lagi gitu kan Pak. Kemudian kami juga mewakili tim, seandainya dalam pemeriksaan kami terdapat hal-hal yang memang kurang berkenan di hati Bapak, kami juga mohon dimaafkan. Terima kasih ya Pak atas kehadirannya. Sama-sama Bu, terima kasih Bu. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami pada sesi klarifikasi hasil pemeriksaan yang telah kami laksanakan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Madani terhadap penggunaan APBDes, kegiatan pembangunan, dan dana PT Angin Ribut untuk tanaman kehidupan tahun 2021 serta Direktur BUMDes tahun anggaran 2019-2020 yang telah Bapak sampaikan kepada kami beberapa waktu yang lalu tentang adanya indikasi penggelapan sisa uang bantuan dari PT Angin Ribut senilai Rp150 juta yang tidak jelas penggunaannya. Ya Pak? Iya Bu. Kemudian adanya kegiatan pembangunan tahun anggaran 2021 yang tidak sesuai perencanaan dan realisasi. Adanya indikasi penyalahgunaan realisasi uang BUMDes tahun 2019 dan tahun 2020. Benar Pak? Benar. Berarti ada 4 item yang Bapak sampaikan ke kami. Ada 4 item. Baik Pak. Setelah pemeriksaan yang kami lakukan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Madani terhadap penggunaan APBDes, kegiatan pembangunan dan dana PT Angin Ribut untuk tanaman kehidupan tahun 2021 serta Direktur BUMDes tahun anggaran 2019 dan 2020, maka ada beberapa dari indikasi tersebut benar adanya Pak. Oh gitu ya Bu. Nah, benar adanya seperti penggelapan uang bantuan
pada PT Angin Ribut. Kemudian kegiatan pembangunan tahun 2020 yang tidak sesuai dengan perencanaan dan realisasi, dan penyalahgunaan realisasi uang BUMDes tahun 2019. Ya, hanya saja untuk satu indikasi penyalahgunaan realisasi uang BUMDes tahun 2020 tidak terbukti, Pak. Oh gitu ya. Dari 4 item yang Bapak sampaikan kepada kami, ada 1 yang tidak terbukti, 3 terbukti. Baik Pak, berdasarkan informasi yang kami sampaikan tadi, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada Bu, cuma itu aja. Cuma saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kemuranti, khususnya tim pemeriksa dari Inspektorat yang telah menindaklanjuti atas laporan kami ya Bu ya. Itu aja Bu. Baik Pak, karena tidak ada lagi yang ingin Bapak tanyakan, naskah hasil pemeriksaan ini akan kami lanjutkan menjadi laporan hasil pemeriksaan. Pada kesempatan ini pula izinkan kami Inspektorat Daerah menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kepedulian Bapak sebagai anggota masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam pengawasan atas penyelenggaraan penyimpangan yang terjadi. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu ya.